Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi keanggotaan fasi. Ada dua fungsi keanggotaan yang nanti akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah fungsi linier dan nanti yang kedua adalah fungsi sigmoid. Nah, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa fungsi linier ini sebenarnya kita bisa membuat dalam bentuk satu fungsi standar, namanya adalah fungsi trapesium. Pada fungsi trapesium itu ada 4 parameter yang harus ada. Yang pertama adalah A, kemudian B, C, dan D. A itu merupakan batas bawah, kemudian B ini adalah posisi di mana nanti derajat keanggotaan suatu nilai itu akan bernilai 1 yang pertama. Kemudian C ini adalah posisi di mana nantinya derajat keanggotaan 1 itu menempati posisi yang terakhir, sedangkan D itu merupakan batas atas. Nah, ini kita akan mengaplikasikan fungsi keanggotaan linier ini untuk sebuah variabel fasi, namanya adalah umur. Kita lihat umur di sana kita bagi menjadi 4 himpunan, yaitu muda, parubaya, tua, dan lansia. Semisal muda itu kita buat dalam bentuk trapesium dengan nilai A20, B20, C30, dan D-nya 40. Terlihat di sini di gambar yang warnanya adalah biru. Kemudian untuk parubaya 35, 45, 50, 60, ini yang merah. Kemudian tua 50, 55, 60, 70. Ini yang berwarna ungu. Kemudian yang terakhir adalah lansia, itu A-nya 60, B70, C dan D-nya adalah 100. Nah, kita sebenarnya bisa juga dengan menggunakan trapesium ini kita membentuk sebagai segitiga. Misalkan untuk parubaya. Parubaya misalkan kita buat yang derajat keanggotaannya 1 itu posisinya di 45. Kita bisa ganti 50 dengan 45. Maka di sini kita lihat ini derajat fungsinya menjadi fungsi segitiga. Demikian juga misalkan untuk yang tua, kita buat tua itu pas 60 itu tua, kita ganti menjadi 60 untuk B-nya, maka ini pun bisa menjadi segitiga. Demikian seterusnya. Nah, kemudian ketika kita lihat di sini pada himpunan fasi itu suatu nilai, jadi umur di sini itu dia bisa masuk ke dalam beberapa himpunan. Misalkan di sini orang yang usianya 53 tahun, maka dia masuk dalam kategori parubaya dan tua. Parubaya derajat keanggotaannya 0,47 dan tua derajat keanggotaannya 0,3. Misalkan yang usianya 47, ini termasuk parubaya saja dengan derajat keanggotaan 0,87. Yang usianya 32, ini termasuk muda saja, derajat keanggotaannya 0,8. Usia 63 misalkan termasuk derajat keanggotaan tua dan lansia. Tua 0,7 dan lansia 0,3. Nah, demikian seterusnya. Di dalam membuat fungsi keanggotaan, jangan lupa fungsi keanggotaan fasi ini harus ada overlapping semacam ini. Ada daerah yang menjadi daerah milik dari kedua himpunan atau lebih dari 2, 3 juga tidak apa-apa. Kita tidak boleh himpunan itu dibuatnya pisah. Jadi misalkan ini kita buat parubaya, ini misalkan mulainya 40 misalnya. Nah, di sini ini ada titik yang sifatnya itu dia nilainya seperti terputus. Nah, ini tidak diizinkan seperti itu. Misalkan apalagi seperti ini 35 misalnya. Nah, ini ada daerah yang tidak punya derajat keanggotaan. Ini tidak diperbolehkan. Pada himpunan fasi ini harus selalu ada overlapping antar kedua himpunan. Jadi harus ada overlapping seperti ini. Nah, ini adalah fungsi linier. Kemudian untuk fungsi sigmoid, nah fungsi sigmoid ini kita juga bisa membuat dengan menggunakan parameternya. Untuk sigmoid S atau sigmoid naik, itu parameternya ada 2, yaitu alfa dan gamma. Kemudian untuk sigmoid turun itu juga sama, atau Z parameternya juga sama, yaitu alfa dan gamma. Nah, nanti kita juga bisa membuat fungsi yang sifatnya itu tidak monoton, yaitu fungsi Pi. Fungsi Pi itu merupakan gabungan dari fungsi S dan fungsi Z. Kita lihat misalkan untuk muda
Mudah ini direpresentasikan dengan Z, dengan alfanya 30, gamanya 50. Otomatis nanti beta, karena beta ini posisinya di tengah-tengah, nilainya adalah alfa ditambah dengan beta dibagi 2, yaitu 35. Nah, kemudian demikian juga untuk yang lansia. Lansia itu di sini dia Z, fungsinya adalah fungsi Z, alfanya 60, kemudian gamanya 70, maka nanti nilai betanya adalah alfa ditambah beta bagi 2, 65. Sementara untuk parubaya dan tua itu adalah himpunannya berbentuk fungsi keanggotaannya adalah fungsi pi. Kita bisa lihat karena di sini fungsinya adalah fungsi pi, maka dia gabungan dari dua fungsi, yaitu fungsi S yang di atas ini sebagai fungsi S untuk parubaya, dan yang di bawah itu adalah fungsi Z. Demikian juga untuk yang tua, ini untuk yang di atas ini adalah fungsi S, dan untuk yang di bawah ini adalah fungsi Z. Nah, hal yang sama tadi kita harus memperhatikan bahwa harus ada daerah yang menjadi overlapping antar dua fungsi keanggotaan. Jadi misalkan orang yang usianya 56 tahun ini masuk kategori parubaya dan tua. Orang yang usianya 47 tahun ini masuk menjadi anggota dari parubaya saja, yaitu 1. Yang usianya misalkan 59 tahun, ini ada di 2, parubaya 0,02 dan tua itu derajat keanggotaannya 1. Nah, kemudian kapan kita memilih sigmoid dan kapan kita memilih fungsi linier? Ini kalau kita lihat di sana, ini ada dua fungsi, linier dan sigmoid. Nah, kalau kita lihat pada daerah yang memiliki derajat keanggotaan antara 0 sampai setengah, itu fungsi sigmoid memiliki derajat keanggotaan lebih rendah daripada fungsi linier. Nah, sebaliknya, untuk yang derajat keanggotaannya setengah sampai 1, fungsi sigmoid memiliki derajat keanggotaan lebih besar daripada fungsi linier. Oleh karena itu, kita menggunakan fungsi linier apabila dalam suatu daerah di domain ini memang akan selalu mendapatkan perlakuan yang sama. Tetapi kita akan menggunakan fungsi sigmoid apabila daerah yang ada di domain ini itu dia memiliki perlakuan yang beda antara yang derajat keanggotaannya kurang dari setengah dengan yang derajat keanggotaannya lebih dari setengah. Kemudian hal yang lain itu terkait dengan penalaran monoton, ini juga kemarin sudah kita sampaikan. Penalaran monoton ini adalah suatu bentuk penalaran di mana kita bisa mendapatkan langsung suatu nilai tunggal di daerah konsekuen apabila kita mendapatkan suatu derajat keanggotaan di dalam antecedennya. Nah, ini seperti yang kita contohkan kemarin, jika kemudian ada suatu fungsi F tinggi badan tinggi dan berat badannya berat. Misalkan tinggi ini kita buat dengan derajat keanggotaan dengan fungsi linier. Kemudian untuk yang berat badan kita buat dengan fungsi sigmoid. Untuk yang fungsi linier ini A-nya 150, B 170. Sementara untuk yang fungsi sigmoid ini alfanya 35 dan gamanya 70. Maka betanya ini otomatis merupakan nilai tengah dari keduanya. Kemudian kita lihat ketika seseorang punya tinggi badan 165, maka derajat keanggotaan tingginya 0,75. Maka beratnya langsung kita bisa petakan 0,75 ke sana, dapatnya 57,63. Misalkan 160, maka kita bisa lihat nilainya setengah, maka kita bisa mendapatkan daerah di berat ini 52,5. Misalkan nilainya 157, maka kita dapatkan derajat keanggotaannya 0,35 dan beratnya 49,64. Nah, kemudian fungsi penalaran monoton ini digunakan untuk satu aturan. Apabila ada beberapa aturan, maka kita bisa menggunakan FIS, Fuzzy Inference System. Nah, ini sebagai contoh Fuzzy Inference System pada metode Tsukamoto, sebagaimana yang kemarin juga telah kita pelajari. Misalkan di sini ada dua variabel input, yaitu permintaan dan persediaan. Permintaannya ada dua himpunan, yaitu turun dan naik. Persediaannya juga punya dua himpunan, sedikit dan banyak, ini sebagai variabel input.
variabel outputnya ini adalah produksi barang, ada 2 berkurang dan bertambah. Ini masing-masing untuk turun kita set untuk alfanya 0, gamma 75 ini berdasarkan soal cerita yang ada di kasus sebelumnya, yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian untuk naik ini 4575 dan seterusnya. Kemudian di sini kalau kita lihat ada 4 aturan, jadi jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang dan sebagainya. Kita lihat kemarin itu adalah diketahui X-nya permintaannya 60, kemudian Y-nya 8 persediaannya. Maka di sini mu-nya bisa kita lihat mu turun 0,08, kemudian mu untuk persediaan banyak itu 0,5, operatornya N, karena operatornya N, maka di sana kita cari nilai minimalnya 0,08 dengan 0,05, maka minimalnya adalah 0,08. Kemudian Z-nya kita bisa peroleh dari fungsi ini, dari fungsi berkurang, ya berkurang, ini yang berkurang, maka kita peroleh 70,2. Kemudian ini adalah alfa dikalikan dengan Z. Demikian pula yang kedua, permintaan naik, kita lihat permintaan naik apabila X-nya 60, maka derajat keanggotaannya adalah 0,5, persediaan sedikit ini 0,25, operatornya N, ini berarti dan, karena dan itu nilai minimum yang diambil 0,25. Kemudian produksi barang bertambah, ini bertambah, kita bisa mendapatkan nilai Z-nya 43,75. Kemudian ini dikalikan, temulah ini. Dan seterusnya, kemudian ini kita jumlahkan, alfa dikalikan Z, 53,42, kemudian dibagi dengan sigma alfa. Ketemunya adalah 58,703 atau 58.703. Ini juga kita bisa input yang lain, misalkan di sini ada 55, kemudian ini 5, maka ketemunya adalah 51,345. Misalkan ini 47, kemudian ini ada 7, ketemunya adalah 57,2. Kemudian misal ini 2, ketemunya juga masih sama. Ini misalkan 12 begitu, ketemunya juga sama. Kemudian di sana misalkan 32, misalnya 36. 345 dan seterusnya. Nah, ini pun kita juga bisa mengubah, misalkan kita ganti ini batasnya, semisal, ini misal ya, hanya misal saja, ini 45 misal, kemudian ini 30, nanti akan berbeda. Ini contoh aja ya, ini sekedar contoh, kemudian ini misalkan 7, lalu gitu, di sana 3, ya. Dan seterusnya. Demikian juga untuk yang variabel output, misal ini 10, ini 100, misalkan 100, ini 40. Contohnya, saya kira itu ini untuk fuzzy inference system. Jadi untuk dasar-dasarnya kemarin sudah kita pelajari semua. Ini adalah aplikasi Excel sederhana yang bisa kita pakai untuk melakukan penghitungan-penghitungan, baik itu penghitungan untuk fungsi derajat keanggotaan, kemudian penalaran monoton maupun fuzzy inference system dengan metode Tsukamoto. Demikian dari kami, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.